Apabila membacanya dengan benar, maka akan ada ya, rasa di sini seperti kita sedang mengucap la ilaha illallah. Maka teknik untuk menggetarkan kalbu tidak hanya la ilaha illallah, dapat juga dengan Allahum. Sebelum kita berdoa, Allah sudah tahu hajat kita. Sebelum kita meminta, bahkan sebelum kita dicipta, Allah sudah tahu kita bakal minta apa. Untuk teman-teman yang menonton kajian ini, jangan lupa bersalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seorang yang berthariqah Qadiriyah, dia mengamalkan wirid ulama dari thariqah Idrisiyah Ahmadiyah, atau dia mengamalkan wirid Imam Syazali, karena ijazah wirid berlainan dengan baiat dan talqin. Ya. Ijazah wirid itu bagian daripada izin keberkahan mengamalkan suatu doa atau zikir. Faedahnya luar biasa karena al-ijazah itu ada sir di dalamnya, ada rahasia di dalamnya yang lain apabila ada orang mengamalkan sendiri tanpa ijazah dari guru. Ya. Namun saya sampaikan bahwa Hizib Bahar itu ada dua macam pengamalannya. Yang pertama, pengamalan orang-orang yang ingin mencari kesaktian, ya. Tapi itu bukan thariqatuna, laisa thariqatuna, bukan thariqah kita. Thariqah kita membaca hizib, baca aurat, bukan mencari kesaktian khariqul ada, tapi kita mencari kedekatan kepada Allah yang maha sakti. Allah kasih kesaktian, Allah kasih hebat, apa kata orang ini, gama. Tahu gama ya? Di kampung saya itu kalau ada benda yang sakti itu disebut gama. Mungkin sama lah kali, masa-masa lama itu. Hizib Bahar sebenarnya bukan untuk mencari kesaktian, tapi lebih kepada mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Sakti. At-taqarrub ilallah, itulah tujuan daripada Imam Al-Arif Billah Abdul Hasan Asy-Syadzili Al-Ghawthi. Beliau salah satu gelarnya itu Al-Ghawthi. Beliau Ghaus di zamannya. Wali Allah. Nama kecilnya Ali, kunyahnya, julukannya Abdul Hasan. Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili. Abdul Qadir itu juga pewaris Sayyidina Ali, jalur Sayyidina Hasan. Jadi mereka sama-sama dari Sayyidina Hasan. Jadi mereka zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana kita mau benci kepada zuriat Nabi? Ilmu ini selalu berkait dengan mereka. Hizib Bahar, hizib bermakna kumpulan. Hizib juga bermakna parti. Hizib juga bermakna kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farih. Setiap hizib, setiap kelompok, dia berbangga dengan kelompoknya. Yafrahun, berbahagia. Apalagi hizib, ada surat Al-Ahzab di Quran, itu plural dari hizib. Hizib artinya. Lalu dalam ilmu Quran ada sebutan juzu, ada ain, ada hizib. Pernah dengar ya? Hizib, juzu, ain, yang dimaksud oleh Abdul Hasan Syadzili itu yang berkait dengan Quran, bukan yang berkait dengan parti politik atau pergerakan-pergerakan sosial, bukan. Tapi ini Al-Hizb Al-Quran,
pengelompokan Quran. Jadi Quran itu ada dikelompokkan ya. Ada bahagian-bahagiannya. Nah, dari hizib Quran ini diambillah ayat Imam Abdul Hasan Syazili diilhamkan Allah dan diizinkan secara rohani oleh baginda Rasulullah SAW untuk memulai satu doa. Ada ayatnya, lalu doa ada ayatnya, lalu doa ada ayatnya. Nah, doa yang diinspirasi dari ayat Quran, maka dia kasih nama. Jika berkaitan dengan taskhir, menundukkan alam semesta, menundukkan diri, maka disebut hizbul bahar. Bahar berarti laut. Namun laut pun ada lautan ilmu, kita sering sebut itu lautan ilmu, apalagi lautan hidup, lautan masalah, itu disebut hizb. Maka orang yang baca ini, insya Allah mudahkan dia menghadapi gelombang-gelombang hidup, insya Allah. Hizib bahar adabnya biasa. Kita kalau memulai satu hizib manapun, thariqah manapun, mulai dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Karena barangkali di waktu kita sebelum baca hizib sempat berpikir sesuatu yang Allah tidak ridha. Sempat terlintas dalam pikiran ini sesuatu yang membuat kita kufur. Maka lazim mesti kita membaca syahadat untuk mentajdid kembali. Inilah kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Ahmad, "Aksiru min qaulillah ajaddidu imanakum." Senantiasalah kamu mentajdid, memperbaharui imanmu. Ya. Harus selalu jadid, bahasa Arab baru, segar. Baru segar, harus selalu disegarkan. Kenapa kemudian zikir mesti diistiqomahkan setiap pada sholat, supaya iman yang di dalam ini dia menjadi segar lagi. Artinya iman dapat jadi usaha, dia lusuh, dia harus dibersihkan, dia harus bertambah terang lagi sesuai nama beliau kan. Lalu sahabat bertanya, hadis Imam Ahmad, bagaimana caranya ya Rasulullah? Jawabannya kita sudah tahu semua. Nabi mengatakan, "Aktsiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyak kalimat la ilaha illallah. Perbanyak itu thariqahnya. Nah, nanti ulama memberikan dosisnya. Untuk pemula 165, untuk salik sekian, untuk yang sudah yang salik pemula, menengah, bahkan yang sudah hampir usul, itu sudah ada takaran-takaran. Dan jangan mengambil, ini saran saya ya, mengambil ilmu perubatan kecuali khatam tahlil 70.000 kali 7. Karena ilmu perubatan ini kadang-kadang ada yang medis, ada yang non medis. Bahayanya jika dia non medis, kita perlu benteng yang luar biasa, hisnul hasim. Dan dalam hadis qudsi Allah mengatakan, la ilaha illallah hisnu. La ilaha illallah itulah benteng yang sebenarnya, benteng aku. Apabila ada kawan-kawan kita yang bergerak kalau di TTN itu kan inabah ya. Di sini ada Tuan Guru Jahid, beliau juga ada ruqyah ya, Manara itu saya ini sangat diperlukan aurat zikir la ilaha illallah ya, sehingga ini menjadi kekuatan dia lahir batin. Kadang-kadang kalau non medis yang bawa iblis itu ahli zikir.
Dia mau memindahkan penyakit, dia mau menyerang seseorang dengan penyakit, dia pun sebut nama Allah. Apabila kita tidak kuat, tidak lebih kuat daripada dia, lewat. Ya, pasti kena. Itu sebabnya saya tidak mengambil, tidak menseriusi dan fokus untuk ilmu ruqyah. Jadi mohon maaf kalau yang minta ruqyah biasa saya tidak. Walaupun khatam tahlil sudah selesai, tapi kan selesai menurut saya, belum tentu menurut Allah. Ya, menurut nafsiyah kita iya, tapi menurut Allah belum. Jadi kalau saya meruqyah nanti ganti profesi nanti. Ya, ya, nanti tidak ngajar lagi di kampus, tidak mau lagi buka kitab taklim untuk hal. Walaupun buka kitab kitabnya semuanya ruqyah. Karena asik, dunia itu asik. Dunia ruqyah itu asik sekali. Asik benar. Ya. Jadi saya tidak menyalahkan jika ada kawan-kawan saya kemudian asik di situ. Ya. Dimaklumi. Ya. Nah, Hizb Bahar jadi bermakna Hizbul Bahri, berarti doa-doa yang berasal dari Quran atau dimaknai dari Quran untuk penundukan samudra kehidupan, baik hidup yang lahir ataupun hidup yang batin, hidup di dunia ataupun di akhirat. Lalu beliau memulai, ya, setelah kita syahadat, kita mulai sebagai tanda terima kasih kepada Nabi SAW, para ulama, wabil khusus imam kita yang mengijazahkan ini, guru kita yang mengijazahkannya, dan akhasul khusus yang menyusun ini, yaitu Imam Abul Hasan Asy'ari. Imam Abul Hasan Asy'ari itu guru dari Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi guru daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari, penulis Al-Hikam. Jadi hikam yang biasa kita baca itu semua isi hati daripada Abul Hasan Asy'ari. Qaddasallahu sirrahu. Jadi beliau punya murid Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas ditanya, apakah engkau tidak menulis kitab, menyusun suatu karangan? Apa jawaban Abul Abbas Al-Mursi? Ashabi mu'allafati, karya-karyaku, kitab-kitabku adalah murid-muridku. Maksud dia adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Begitu juga ada murid satu lagi namanya Ibnu Labban. Ibnu Labban ini kitabnya sekarang sedang dikaji oleh sahabat saya di Riba, namanya Abu Yazul Asam, ahli baca kitab. Sama, masih muda juga. Wajahnya lebih muda daripada saya. Wajahnya umur belum tahu. Tapi ilmunya luar biasa. Silakan nanti kalau mau kajian kitab itu bisa dengan beliau nanti. Ya. Alhamdulillah kami di Ribat itu. Ribat itu bukan sesuatu yang besar, guru. Ya. Jadi Ribat itu kecil. Coba kita istiqomah buat majelis. Ya, saya usahakan begitu. Bahkan kami lelah pun, saya sengaja pulang hanya untuk buat majelis. Sebentar istirahat 1 jam 2 jam jangan lagi, karena kita hanya ingin mencari perhatian Allah. Bagaimana cara mencari perhatian Allah? Istiqomah. Kita minta ampun kepada Allah atas kurangnya istiqomah kita. Hizbul Bahar, setelah kita baca Al-Fatihah untuk Nabi SAW, untuk guru-guru, wabil khusus Imam Abul Hasan Asy'ari, ya. Dan supaya mursyid di thariqah kita tidak cemburu ruhaninya, maka dibacakan juga Fatihah untuk beliau. Ya, jadi dibacakan juga Syekh Abdul Qadir Jilani, sallallahu alaihi wasallam, Bahaudin Naqsyabandi, sallallahu alaihi wasallam, Syekh Fulan sebut supaya mereka tidak cemburu, ya, karena para aulia ini cemburunya lebih tinggi dari cemburu seorang istri, dan cemburunya Allah lebih dahsyat lagi.
Ya, innallaha ghayurun, Allah maha pencemburu. Tapi cemburunya bukan cemburu nafsu, cemburunya cemburu yang hanya dia yang tahu maknanya. Ya. Lalu dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak usah urai karena sudah ada beberapa kajian kita tentang Bismillah. Ya. Ada kalimat, nah inilah pembuka yang mesti dilazimkan setiap membaca semua wirid secara paham. Allahumma ya Allah, ya Ali, ya Azim. Ya. Pertama Allahumma ya Allah. Allahumma itu asalnya bukan bahasa Arab, bukan bahasa Arab, tapi kemudian dari bahasa yang lebih tua yang menjadi pokok bahasa Arab. Mereka dalam bahasa Suryani, bahasa Aramaik, mereka punya Allah. Orang Arab tidak ada vokal yang ada A, I, O. Tidak ada juga O. Maka kalau ada orang baca Quran itu salah. Yang namanya imalah. Imalah itu bukan ya. Majreha itu bukan majreha, beda. Majreha itu ada cara bacanya. Ya. Tidak ada juga kuliah itu sahih baca Quran itu dia belajarnya lewat MP3 itu ya, lewat YouTube itu. Dia dengar ada seorang syekh mungkin di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Dia kira seperti itu fasih. Quran itu wajib diambil dari mulut seorang ahli Quran, bukan dari mulutnya MP3, bukan dari YouTube. Mesti diambil. Jadi kita membacanya hari namanya mustasab. Allahumma, Allahumma ini salah satu nama yang agung. Orang yang berdoa dengan ini dan qalbunya ingat Allah, Allah langsung jawab. Sampai mengatakan Allahumma, Allah mengatakan ya abdi, wahai hamba, ada apa denganmu wahai hamba? Maka ketika baca Allahumma, coba baca Allahumma. Jadi jangan Allahumma, Allahumma. Haknya hamzah. Allahumma, Allahumma. Apabila membacanya dengan benar, maka akan ada rasa di sini seperti kita sedang mengucap la ilaha illallah. Maka teknik untuk menggetarkan qalbu tidak hanya la ilaha illallah, tapi juga Allahumma. Apabila kita baca Allahumma, ya Allah, inilah hamba. Allahumma ya Allah, ya Ali. Ya Ali, wahai yang maha tahu. Sebelum kita berdoa, Allah sudah tahu hajat kita. Sebelum kita meminta, bahkan sebelum kita dicipta, Allah sudah tahu kita bakal minta apa. Berarti berdoa itu bukan memberitahu Allah Ta'ala, seperti yang diyakini kebanyakan orang Allah. Kebanyakan orang memahami bahwa kita berdoa mengingatkan Allah. Sehingga apabila hajatnya belum kabul, dia katakan, ya Allah, engkau lupa dengan hajatku. Aku kasih tahu lagi ya Allah. Orang seperti ini su'ul adab secara batin. Inilah yang disebut menuduh Allah. Yang dikatakan oleh Imam Mu'ta'ilah, talabuka, engkau menuntutnya, memintanya, tapi engkau sedang menuduhnya. Ittiham, engkau sedang menuduhnya. Ini yang banyak terjadi pada kebanyakan hamba. Kita sangat menyayangkan, ya, itu akibat kita tidak bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Alim, ya Allah,
yang aku minta sedikit kecil bagimu, tapi yang engkau persiapkan lebih besar. Itu cara meminta. Ya Azim, ya. Kalau dibacaannya Allahumma ya Allah ya Alim ya Azim ya Halim. Halim, apa arti Halim? Halim itu secara harfiah bermakna yang maha santun. Tapi santun pun masih kurang lengkap lah. Allah itu apabila ada hambanya durhaka kepadanya, melanggar perintahnya, lalu Allah membiarkan, bahkan memaafkan, menunggu si hamba mau tobat. Bahkan Allah masih beri dia rezeki. Ini yang disebut halim. Jadi halim itu apa terjemahan itu, Ustaz? Lebih dari santun lah. Ya, sopan santun lebih dari itu. Lembut pengertian. Apa? Lebih dari empati. Seperti seorang ayah melihat anaknya nakal. Lain ibu langsung histeris. Ada apa dengan anakku? Tapi seorang ayah nanti ya, biar saya urus. Dia sedang menghabiskan energinya. Biasa begitu. Kalau kita bisa memahami persoalan anak seperti ini, Allah lebih paham urusan kita daripada kita memahami anak. Itu juga sebabnya ada seorang syekh, seorang kiai di Jawa sana, anaknya aneh, anaknya liberal, anaknya berfatwa yang horib yang pasti itu dibiarkan, enggak ditegur. Tapi ternyata lama-lama dia kembali ke jalan Allah dan sekarang setiap hari mengkaji kitab tasawuf. Karena kiainya faham, guru-gurunya faham, ini anak dia sedang hal itu ekstase, ada ekstase nafsu, ada ekstase akliyah, akal. Maka orangnya terlihat nakal, kritis, mungkin orang tuduh dia liberal, padahal bukan. Ada ekstase rohani. Ekstase rohani yang terjadi pada Sayyidina Abu Mansur Al-Hallaj, ya, yang terjadi pada Syekh Siti Jenar. Di Malaysia mungkin ada juga tokoh yang serupa dengan orang ini. Ada tak? Belum tahu ya. Saya di Banjar saya ketemu juga ada namanya Syekh Abulum. Abulum itu sama dengan Syekh Siti Jenar, tapi Syekh Siti Jenar lebih tua. Ya, Syekh Abdul Hamid Abulum. Ya, beliau berkawan dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjar, sama-sama berangkat ke Mekah. Ya, itulah masa-masa Syekh Dawud Fatani. Ya, ada di Sarawak ada Syekh Utsman bin Abdul Wahab As-Sarawaki Al-Makki. Saya punya sanad ilmu usul fikih lewat beliau dan beberapa kutub sittah dan kitab hadis. Tapi tetap saja jalurnya jalur Syekh Yasin. Oh, Abdul Karim Amrullah. Iya. Apabila beliau ngambil dari Syekh Abdul Karim atau semasa ya, seperti beliau bertemu dengan Syekh Ahmad Zaini dan Syekh Bakri Syattar ya. Nah, kembali ke Hizbah. Allahumma ya Allah ya Alim ya Azim ya Halim, wahai yang maha mengerti aku. Saya mengartikan Halim itu yang maha mengerti hamba, yang maha memaklumi kesilapan hamba, yang maha mau sabar terhadap su'ul adabnya hamba. Itulah Halim ya. Dan hanya Allah seperti itu.
Seandainya Allah itu seperti orang tua, seperti ayah, bunda, ayah, ibu, maka hambanya bumi ini mungkin sudah hancur lagi. Ya, orang-orang musyrik kepalanya langsung hilang. Tapi Allah tidak. Allah biarkan, malah Allah beri dia rezeki. Allah berikan dia kesehatan yang luar biasa. Allahumma ya Allah ya alim ya azim ya halim ya anta rabbi wa ilmuka hasbi. Anta rabbi, engkaulah Rabbku. Rabb dalam bahasa Arab berarti anta maliki, engkaulah pemilikku. Anta khaliki, engkaulah penciptaku. Anta mudabbiri, engkaulah yang mentadbir hayatku, hidupku. Itu mana Rabbi. Jadi tubuh saya ini, ruh saya ini, nafsiyah saya ini bukan milik orang tua, bukan milik istri anak. Maka pasangan kita bukan milik kita, punya Allah. Ya. Maka kita pulangkan diri kita kepada Allah, kita pulangkan dirinya kepada Allah. Ya. Sehingga suatu saat jika Allah kemudian mengambil, berarti dia sedang berpulang kepada Allah. Orang tua ada semua. Ya. Dan kita diuji dengan apa yang kita kalahkan. Ya. Lisan ini muqaddimah kalam. Dan saya sudah mengalami ujian itu beberapa. Ya. Cukup kita katakan raditu billahi rabbah. Ya. Kalimatnya rabbah. Aku ridha kepada Allah Rabbku, pemilikku, pemilik anakku, pemilik pasanganku, pemilik yang apa aku miliki. Ya. Jadi kita tidak ada yang memiliki apapun. Maka Allah disebut Rabb, sedangkan kita marbub. Nah, di dalam Hizb An-Nawawi ada istilah Rabbul Marbubin. Ya. Allah itulah pemilik semua orang yang merasa memiliki, semua objek yang dimiliki. Apabila lafaz ini muncul, barulah kita disebut hamidin, orang yang memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi siapakah yang disebut orang yang memuji? Apabila dia memuji Allah sebagai pemilik alam semesta, baru disebut hamidin. Ya. Orangnya disebut juga hamdan. Dan umat Nabi Muhammad SAW disebut umat yang hamidin. Dan Nabi Muhammad SAW nanti pegang liwa'ul hamdi. Apa terjemahan liwa dalam bahasa Melayu itu, Irfan? Bendera hamd, pujian. Karena simbol umat Nabi Muhammad SAW sedih, senang, dia tetap memuji Allah. Kata Nabi SAW hadis Tirmizi, orang kalau baca, kalau sedang senang, dia katakan Alhamdulillah fi kulli hal. Kalau kurang senang, dia katakan ala kulli hal. Tetap Alhamdulillah. Ya. Karena senang tidak senang itu nafsiyah kita, ego kita. Mungkin secara ruhiyah benar. Itulah makna asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu senang sesuatu, cinta sesuatu, menginginkan sesuatu, tapi itu tidak baik bagi kamu. Kamu sukanya secara nafsiah, kamu bencinya secara nafsiah. Ini kan banyak saya, kita semua. Kadang-kadang kita lihatnya masih nafsiah. Kita kira itu ruhiyah, padahal itu nafsiah. Kalimat anta rabbi, lafaz anta itu salah satu nama Allah, engkau. Dalilnya mana? Sayyidina Yunus ketika dia bersuluk di perut ikan, itu suluknya Nabi Yunus, boleh kita sebut suluk Yunusiyah. Gak makan apa-apa, dia cuma baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta. Tinggal putus
Namun yang paling penting itu kalimat anta. Anta berarti engkau, anda. Engkau. Kalimat anta tidak mungkin dibaca kecuali zatnya ada di hadapan, terasa hadir bersama. Maka dibaca la ilaha illa anta. Oleh karenanya seorang murid jika masuk ke riyadhah thalibat baru dianjurkan membaca la ilaha illa anta apabila hadir rasa yang punya nama. Yang punya nama terasa hadir. Ya. Nama dengan yang punya nama tidak jauh. Nama dengan yang menyebut punya nama, semuanya kita yang menyebut namanya dan dia yang disebut. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dia lebih dekat kepadamu dari urat nadimu, pembuluh darahmu. Apabila Allah lebih dekat dari pembuluh darah, maknanya apa? Syaitan yajri majra dam. Syaitan mengalir di pembuluh darah. Sedangkan Allah Ta'ala lebih dekat dari pembuluh darah. Dekatnya sangat nyata bagi orang yang merasakannya. Maka belajar di situ, hadirkan rasa itu. Ya Allah, walaupun aku belum merasakan kehadiran, tapi Engkau selalu hadir. Engkau hadir sesukamu, bukan hadir sesukamu. Kalau batin kita tidak merasa, apakah Allah tiada? Tidak. Secara objektif Allah itu senantiasa ada. Ya. Anta Rabbi. Jadi hadirkan ya Allah. Allah bukanlah arah tempat depan belakang, tapi ruh kita memerlukan simbol. Maka Nabi mengatakan jika engkau sholat seakan-akan sebenarnya Allah di hadapan. Tijah amal, Allah ada di hadapan. Jadi secara ruhiyah boleh merasakannya, tapi secara akliyah Allah tidak bertentang. Ini hanya rasa, ya. Lalu kalimatnya anta Rabbi wa ilmuka hasbi. Ya Allah, tadi kita sudah baca ya Ali, sekarang kita pertegas lagi ya Ali, ya. Ilmuka hasbi. Ilmu pengetahuanmu ya Allah cukup bagiku. Orang tua lebih paham ajar anaknya, baik seperti Baby Helena ini. Dia lebih paham jam dia makan, pukul berapa dia mau ganti baju mandi. Benar tak? Apakah dia tahu? Si baby dia ingin mengambil satu barang. Apakah semua barang yang dia mau kita beli? Tidak. Tidak semua yang dia maukan kita beli. Begitulah Allah Ta'ala. Wa ilmuka hasbi. Engkau maha tahu ya Allah apa yang terbaik bagiku. Artinya, ya Allah, pilihkan bagiku yang engkau lebih baik. Yang baik menurutmu, bukan baik menurutku. Wa ilmuka. Jadi barangkali kita ini banyak keinginan kita bukan keinginan yang Allah tahu itu baik buat kita. Jadi jangan pernah mengintimidasi Allah, ya. Jangan pernah mengajari Allah tentang kebaikan. Allah maha tahu kebaikan. Jadi kita kalamkan antara Rabbi wa ilmuka hasbi ya Allah. Belum ada hamba-Mu ini. Engkau sudah tahu apa yang menjadi hajat hamba-Mu, apa yang maslahat buat hamba. Oleh karenanya orang yang faham dua bab ini saja, hidupnya akan bahagia. Hidupnya tidak akan lagi sengsara. Dadanya yang tadinya sempit menjadi lapang. Pikirannya yang tadi mungkin sudah tidak ada lagi jalannya, sudah kesundul patah. Tapi kemudian Allah buka lagi. Karena pengetahuan Allah tidak dibatasi oleh pengetahuan kita. Sejak kapan pengetahuan Allah harus dibatasi? Pengetahuan kita. Itulah adab. Jadi beliau memulai
doanya, hizibnya dengan adab. Maka saya boleh sebut hizib bahar ini muqaddimah ma'rifatillah, muqaddimah mengenal Allah, haqqal ma'rifat, ma'rifat yang sebenar-benarnya, bukan ma'rifat asal-asalan ya. Maka saya yakin benar bahwa ini ilham-ilham Rabbani yang Allah turunkan kepada beliau, dan beliau sendiri mengatakan Rasulullah mengizinkan kepadaku ya, membacakan ini kepadaku secara rohani. Ini perkataan Imam Abul Hasan Asy'ari. Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, dia dapat ijazah hizib bahar. Lalu dia kemudian secara rohani diijazahkan lagi oleh Nabi SAW. Sidi Ahmad Tijani juga mengalami hal sama, dan sidi-sidi yang lain, syekh tuanku yang lain, tuan guru yang lain ya. Kenapa? Karena mereka tidak fanatis mazhab, tidak fanatis thariqah. Mereka buka qalbu. Ada suatu kitab yang bagus karya Syekh Abdul Qadir Jilani, judulnya Al-Fathur Rabbani. Sedangkan Sidi Ahmad Tijani Al-Faidul Rabbani, ya Rabbani saya. Dua-duanya Masya Allah. Kembali ke teksnya, ini bagian akhir dari pembukaannya. Anta Rabbi wa ilmu hasbi fa ni'mal Rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. Ya Allah, sebaik-baik pemilik, sebaik-baik tuan. Rabb itu juga berarti tuan, bos, majikan. Sebaik-baik tuan Engkau lah ya Allah, sebaik-baik pemilik Engkau lah ya Allah. Kalau pemilik sayang kepada keretanya di servis, tidak mau ada satu gores, dijaga betul. Betul punya mobil kereta kesayangan, apa itu? Apa? Wah, Masya Allah. Itu kalau ada gores sedikit, langsung datang ke ahlinya, bersihkan. Kotor sedikit, langsung bersihkan. Dijaga betul. Benar ya? Itu baru kita punya kereta yang bagus. Apalagi hamba ini, Allah sebut kita ini, Allah sebut ahsanul taqwim. Ini adalah karya yang paling baik. Ini dari semua yang Allah ciptakan, manusia itu paling sempurna, lebih sempurna dari penciptaan malaikat, lebih sempurna dari ciptaan iblis, lebih sempurna dari manusia purba sebelum Sayyidina Adam. Jadi sudah ada manusia purba sebelum Nabi Adam. Betul, bentuknya mirip dengan kera, tapi bukan kera. Tapi dia bukan juga kakek moyang kita. Karena mereka mati ya tidak ada. Dengan Nabi Adam itu ada jarak interval yang panjang. Jadi ada makhluk mirip dengan manusia, tapi dia bukan manusia. Namun oleh Darwin dihubung-hubungkan. Ya, kami di Indonesia sebutnya cocokologi. Cocokologi itu di Padang. apa ya? Bukan sains hakiki. Ya, kita sebutnya apa ya? Sains palsu. Ya. Anta Rabbi wa al-Asifani Rabbi, sebaik-baik Tuhan Engkau. Artinya sebaik-baik yang merawat menjaga kami Engkau lah. Sebaik-baik yang tahu hajat kami Engkau lah. Engkau pun lebih tahu kami tentang kami daripada kami memahami diri kami. Wa ni'mal hasbi. Maka yang paling mengerti kecukupan hamba Engkau lah ya. Ini pembukaan ini. Tapi pembukaan ini sudah khatam. Orang yang paham ini, apapun yang dibaca setelah ini, itu hanya cabang-cabangan daripada pokok-pokok. Baru muncullah sakhiran.
Tapi yang paling mahal itu ayat setelahnya. Nanti setelah itu kan ada doa penjagaan supaya Allah jaga kalam lisan dan ilham. Jadi ternyata yang berbahaya itu ilham. Khatarat, itu ada kalimat khatarat yang melintas di dalam kalbu. Jika Allah tidak jaga, orangnya tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Nas'aluka al-ismata wal harakat was sakanat wal kalimat wal iradat wal khatarat. Khatarat ini yang paling penting. Apapun yang terbersit di dalam diri, dalam jiwa, dalam hati, fikiran, Imam Syazili mengatakan, ya Allah jaga kami ismah, berikan penjagaan dalam diam, gerak, kalimat, kata-kata, sikap, apalagi yang paling kecil dan menjadi asal daripada semua gerak manusia, yaitu khatarat. Orang-orang yang menjaga khataratnya dia akan dapat dua, khatarat rabbani, yang kedua khatarat malaki. Khatarat rabbani inilah yang turun kepada wali, ini yang jadi firasat yang pasti benar. Turun kepada Nabi disebut wahyu, kepada wali disebut ilham. Turun kepada orang awam tidak tahu kalau itu ilham, maka dia tidak ikuti. Makanya Allah tidak beri kepada orang awam. Yang diberikan ke orang awam paling tinggi cuma khatarat malakiyah, bisikan-bisikan malaikat, karena dia tidak tahu yang lebih tinggi dari. Suara saya didengar oleh telinga, maka suara hati didengar oleh hati. Kalam ruh, kalam yang turun ke dalam ruh tidak didengar oleh kalbu, yang turun ke dalam kalbu belum tentu didengar oleh telinga. Nah, maka khatarat ini mesti dijaga. Ya. Barulah ada ayat di situ, wa idh tuliyal mu'minuna. Ini penutup ayatnya. Jadi ini pembuka ayat, tapi di kajian ini penutup. Wa idh tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dan ingatlah ketika orang beriman senantiasa diuji. Ada yang diuji dengan pujian, ada yang diuji dengan cacian. Ada kalanya kita dicaci, ada kalanya kita dipuji, ada kalanya dipuji, ada kalanya dicaci. Ya, kayak Datuk Madatin ini masih ada juga yang protes, kritik, wah sangatnya tidak sahih kepada Abah Anum. Itu atau ya biasa, hanya sekedar ingin komentar, tapi orang yang nggak sadar berkomentar itu bisa menjatuhkan amalnya di sisi Allah. Ya. Al-Muslim itu kata-katanya dia jaga. Mansalim al-Muslimun min lisanihi, dia jaga kata-katanya supaya sahabatnya tidak tersinggung. Sesama, lain dengan guru dan murid. Guru boleh singgung murid, karena guru menyinggung murid untuk mendidiknya. Tapi kalau murid sudah merasa satu darjat dengan gurunya, dia akan tersinggung dengan kalam gurunya. Apalagi merasa sudah sealim gurunya, atau kurang-kurang alim kita. Jadi kapan ikhwan ini tersinggung dengan guru? Kalau si ikhwan merasa sudah satu makom dengan guru, itulah mulai musibah kepada murid. Ya. Dan bagi guru itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Guru kalau lihat itu dan ingat itu dia sedih, dia bukan main. Ya. Makanya banyak orang murid itu sebentar lagi jadi wali Allah, gak jadi wali Allah. Itu akibatnya ya merasa sudah satu makom tanpa dia sadari. Ya. Ini dijelaskan. Kalau orang diuji dengan saku tidak berduit, orang sudah biasa. Badan sakit, orang sudah biasa. Tapi ujian dari guru ke murid, ujian sesama murid, itu luar biasa. Jadi jangan dikira ujian itu hanya ujian materi, ujian ekonomi,
ujian politik, tidak. Ujian yang paling berat, ujian guru untuk muridnya, itu paling berat. Ujian suami pada istrinya, istri suaminya, orang tua pada anak-anaknya, anak pada orang tua, itu ujian yang berat sekali. Jadi guru diuji dengan murid, murid juga diuji dengan guru. Ya. Nah, sudah siap menerima ujian terberat. Ya. Saat seorang murid menyaksikan ada yang dia tidak ridhoi di kacamata dia, masa guru seperti itu si murid sedang diuji. Di saat guru kemudian merasa, kenapa muridku seperti ini? Dia tidak hargai aku. Wah, guru juga sedang diuji. Ya, sama-sama. Ada juga yang diuji dengan, kalau dia ustaz, tapi kolbunya fulus, dia diuji dengan honor. Hati-hati, ya. Kurang sedikit, dia tersinggung. Kenapa saya cuma dikasih segini? Kan saya ustaznya. Nah, hati-hati yang begini. Karena beberapa kali sudah lihat, saya lihat sudah ada yang bisa berdakwah, yang sudah banyak jam terbang dakwahnya. Ya, hati-hati di situ, hati-hati. Allah tidak pernah salah menurunkan rezeki. Allah tidak pernah menukar rezeki hamba-Nya. Tidak pernah. Walaupun kita duduk bersampingan, rezeki lain. Ya. Apakah itu rezeki zahir ataupun batin? Rezeki batin itu kenikmatan berzikir, makrifat yang diterima dari ilmu. Jadi tidak hanya rezeki batin itu kita zikir terus hilang, tidak. Di saat kita mendapatkan ilmu makrifat, itulah rezeki terbesar. Orang maulah bayar ini untuk ikut motivasi fulan. Kan banyak motivator itu. Kapan kita mau berkorban untuk itu? Mengorbankan, minimal kita mengorbankan masa kita mau untuk ruh. Karena ilmu ini tidak dapat dibeli, mau dibayar pakai apa? Lafaz Allah ditimbang dengan semua yang ada di dunia di akhirat, lebih berat sama Allah. Maka adab seorang mu'allim itu juga berat. Ketika dia melihat orang memberi sesuatu, apakah orang itu dinilai menghargai dia dengan materi, itu sudah salah. Ya, macam-macam lah. Ujiannya manusia. Tadi mu'allim, ada juga santrinya, ikhwannya. Ada juga ujian orang berjuang, berjihad. Ya. Ada lagi ujian orang pindah-pindah guru, berguru sini tidak sesuai, pindah lagi itu juga ujian. Ya. Wa ini betul yang mu'minun wa zulzilu zilzalan syadidah. Ini yang saya antara takut dan harap percaya. Wa zulzilu zilzalan syadidah. Dia akan digoncang dengan goncangan luar biasa. Kalau bumi digoncang dengan gempa, kalau pikiran digoncang dengan pertanyaan, kalau qalbu Allah goncang dengan syak, ragu, prasangka. Apabila murid sudah mulai berprasangka terhadap gurunya, sudah mulai diuji. Imam Muhammad bin Abdul Karim Salman penulis kitab judulnya An-Nafahat Al-Ilahiyah. Di situ dia nukil ada dialog antara seorang murid dan gurunya. Gurunya ditanya oleh murid, wahai tuan guru, apakah seorang syekh wali Allah dapat berlaku kepada takdir maksiat? Apakah mungkin seorang wali bermaksiat? Apa jawaban gurunya? Kalau sudah takdir, apa boleh buat? Wah, jadi ternyata si murid ini berpikir takdir itu cuma yang baik-baik, hanya yang baik-baik. Jadi hidup senang, tidak senang.
miskin, kaya. Hanya itu yang dibayangkan seorang murid, takdir. Padahal takdir yang baik. Kita taat itu takdir baik. Kita terjebak maksiat itu takdir buruk. Takdir baik kita syukuri, takdir buruk kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kemudian saya sudah ditakdirkan bermaksiat. Ya sudahlah. Bukan itu. Tapi ya sudahlahnya dengan bertaubat. Murid diuji, ada murid yang diuji dengan maksiat. Kalau dikatakan, ya sudahlah saya maksiat sajalah. Akhirnya dia tidak pernah bangkit dari maksiatnya. Berarti dia gagal bangkit dari ujian. Yang paling berat bukan itu. Ujian dipuji dan ujian dicaci. Itu paling berat. Karena dia masuk ke psikis. Dipuji, mungkin kita katakan, saya tidak haus pujian. Tapi saya yang kuat dicaci. Nah, maka dating harus kuat ketika ada orang mempersoalkan masalah. Ini ikut wakil terkin siapa? Ikut syekh siapa? Biasa. Ya. Apalagi kalau sudah berkalam tentang kajiannya, isi manfaatnya, ilmunya. Nanti akan banyak orang-orang yang mungkin ada yang senang memuji, yang tidak senang. Saya diprotes oleh seorang yang kenal saya. Kamu ini senang dipuji ya? Saya tanya, kamu menuduh saya senang dipuji, kenapa? Kenapa kamu kalau ada orang memuji kajianmu kamu senyum? Saya tanya balik, berarti saya kalau dipuji orang saya harus marah. Ya begitu, jadi kita nggak boleh suzon orang. Saya ketika ada orang, Ustaz, saya senang kajian Ustaz, apa saya siap? Anti puja. Saya tidak, nggak begitu. Ya kita katakan, terima kasih, alhamdulillah semoga bermanfaat. Kalau pasang muka saya tidak harap pujian, saya tidak takut cacian. Ekspresinya bukan seperti tembok ya. Manusia. Maka ujian ini, jadi banyak orang berhasil melewati ujian dipuji, tapi tidak banyak yang berhasil melewati ujian dicaci. Ya. Dua-duanya itu takdir baik, ini takdir buruk. Wali itu billahi Allah. Siapakah yang mengatur ini semua? Siapa yang menggerakkan orang memuji? Allah. Siapa yang menggerakkan orang mencaci? Allah. Maka anggaplah pujian itu Allah meridhai. Anggaplah cacian itu Allah mengampuni. Karena musuh itu paling paham aib kita. Karena kadang orang yang tidak mau kasih tahu aib kita, khawatir kita tersinggung. Dan Allah Maha Tahu. Ya. Ini baru satu potong ayat. Jika ada masa kita syarah lagi, kita uraikan. Semoga Allah meridhai kita semua apapun halnya. Sejauh-jauh kita, semoga Allah jemput kita lagi. Sesesat-sesat apapun kita, semoga Allah bimbing kita lagi. Nasallallahu al-afwa wal afiya lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisa'ir muslimin muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ijazahkan Hizib Bahar sebagaimana saya dapat dari guru saya. Ada yang paling tua namanya Syekh Abdul Haq Al-Hamdi. Beliau lama di Mekah, umurnya 120 atau 19 tahun waktu mengijazahkan ini. Beliau masih bertemu dengan anak daripada dan ayah dari Ahmad Amin Ridwan, Muhammad Amin bin Ahmad Amin Ridwan. Beliau masih bertemu dengan orang ini. Beliau ini pemegang 40 thariqah. Salah satunya Qadiriyah Naqsyabandiyah. Dan beliau juga punya jalur thariqah yang lain. Ajaztukum kama ajaztum.